Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengenal Allah, maka sebagai langkah awal biasa dikatakan bahwa kenallah dirimu maka engkau akan mengenal Allah. Bagaimanakah caranya ataukah langkah awal sehingga kita dapat mengenal diri kita? Apakah diri yang kita kenal itu adalah diri yang berwujud jasad ataukah yang sudah berwujud jiwa? Kemudian mungkin prosesnya mungkin banyak kita melakukan sholat 5 waktu setiap hari, ataukah dia mungkin melalui tahapan yang tersendiri, mungkin dengan berbagai macam perenungan, ataukah mungkin lewat tuntunan langsung melalui guru atau seperti apa? Jadi mungkin itu saja. Oke. Pertama, bagaimana caranya kita bisa mengenal kita punya diri? Bagaimana caranya kita mengenal dia? Apakah melalui sholat 5 waktu, ataukah dia melakukan tahapan perenungan sendiri? Maksudnya begitu ya? Jadi, atau disinggung guru juga tadi ya? Iya, insya Allah. Kalau kita mau belajar bagaimana kita mengenal kita punya diri yang sebenarnya dan kita mengenal Allah, pertama sekali harus mempunyai guru. Apa alasannya harus mempunyai guru? Ada terjadi pengikraran akidah di saat itu. Kita akan dibaiatkan oleh guru, maka sambungan nasabnya ke hadirat Rasulullah SAW akan terjadi. Kalau sambungan nasabnya ini terjadi nyambung sampai kepada Rasulullah SAW, maka tuntunan nurnya yang ingin kita belajar itu akan berjalan sampai ke diri kita. Karena ilmu ini perjalanannya goib. Sumber ilmu goib inilah diajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW pun melalui nasab guru yang jelas. Rasulullah mendapatkan ilmu dan wahyu segala macam itu berasal dari Jibril alaihissalam. Jibril berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diajarkan kepada 4 sahabatnya. Salah satu sahabatnya adalah Datuk Sayyidina Abu Bakar Ibnu Siddiq dengan At-Tariqatul Naqsyabandiyah. Kemudian turun sampai ke cucunya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian berbagai macam tarekat yang lain, berbagai macam guru sampai dengan nasabnya sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jelas perjalanannya. Saya sudah katakan kalau tidak melalui guru, itu sama saja kita belajar semedi dan meditasi biasa, dan itu bukan ajaran agama kita. Mengapa? Karena sangat rahasia dan sangat goib perjalanan ini, dan harus diridhoi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal kita punya diri? Sudahkah saya katakan kemarin-kemarin, di saat material fisik kita punya raga ini kita harus bersikap secara fikih, secara sunnah. Istinja kita tadi sudah bersih, kemudian kemaluan kita bersih dari segala macam perbuatan zina dan maksiat. Lalu ilmunya kita melakukan ibadah batin bersama istri harus kita punya. Ilmunya untuk membersihkan dan mensucikan istrinya pun harus kita punya. Kemudian masuk ke pembersihan dan pencucian kolbi. Kolbi ini harus kita jaga sebagaimana saya utarakan kemarin-kemarin, dari penyakit-penyakit syahwat sangka, iri hati, dendam, dengki dan segala macam itu penyakit hati itu kita kasih bersih. Itu secara material. Gaibnya itu adalah kita menjaga semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Setelah itu sudah terjadi, maka jalan pertama, alat bantu untuk kita berjalan melalui tarekah adalah zikrullah. Zikir ini lebih tenang, lebih pas kita amalkan pada saat selesai kita. Mari kita amalkan zikir itu. Malah kita mulai bertarekah, malah kita mulai berjalan spiritual, malah kita mulai bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting rukun dan syaratnya sudah kita jalani tadi secara material fisik ini. Insya Allah. Maka hanya ada 2 jalan. Apakah lewat jalan zahir, yaitu zikir zahir, atau lewat jalan kolbi, zikir kolbi. Di dalam hati saja kita berzikir. Kemudian yang tingkat yang paling terakhir, yang ketiga adalah menggunakan zikir nafas atau menggunakan perjalanan. Karena saya sudah katakan, tidak mustahil orang melakukan zikir zahir pun dia bisa berjalan spiritualnya. Orang yang melakukan zikir kolbi dengan hatinya, dia pun bisa berjalan spiritualnya. Sementara yang paling
khasiat dan ampuh pada saat tingkat yang sangat dahsyat dan tinggi adalah orang yang menggunakan dengan tata cara nafasnya. Dan tuntunan bagaimana cara berzikir nafas, insya Allah seperti itu. Itu kita akan kenal. Kita akan bertemu dengan kita punya diri. Kita akan melihat kita punya diri. Setelah kita melihat kita punya diri berjalan sampai dengan kita tahu kenal bagaimana ruh, bagaimana nurnya Muhammad sallallahu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perjalanan tahapan demi tahapan seperti itu. Yang penting kita dituntun baik oleh mursyid, oleh guru. Maka insya Allah kita tidak salah jalan. Karena hati-hati ketika kita jalan menuju Allah, banyak godaan dan banyak cobaannya. Insya Allah seperti itu. Karena kalau melalui guru dibayatkan insya Allah ada nur Muhammad. Barang siapa yang memiliki nur Muhammad, maka tidak akan mampu diserupai oleh jin manapun juga. Itulah kekuatan dan dahsyatnya nur Muhammad. Tetapi kalau kita belajar di pinggir jalan, kita hanya mendengar ceramah, kemudian pulang kita amalkan sendiri-sendiri, hati-hati. Karena dasar pondasi kita masih kotor, jangan sampai iblis menyertainya. Oleh karena itu, syaratnya kita masuk, pertama harus kita bertobat. Kita beristighfar sebanyak mungkin. Kita harus mandi taubat. Kita melaksanakan pertobatan yang betul-betul tobatan nasuha. Dalam rangka untuk membersihkan semua yang bernama nafsu bersama Hawa, yang bernama iblis, itu kita basmi semua. Semua godaan-godaan itu kita lalui, kita lewati, kemudian perjalanan seperti tol jalan itu oleh ruh, oleh jiwa kita. Maka sering dikatakan mati jasad hidup jiwa, mati jiwa hidup ruh. Kalau sudah masuk ke area ruh, insya Allah aman sudah. Hanya pelaku itu yang tahu dia bertemu Allah atau belum, dia ma'rifat atau belum, dia sudah mengenal atau belum, dia sudah berakrab-akraban dengan Allah atau belum. Insya Allah seperti itu. Untuk sementara itu dulu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ini saya kutip kembali seperti apa yang saudara kita sampaikan tadi, pertanyaan tadi tentang apabila kita mengenal diri maka kita akan mengenal Allah. Lalu ada sebuah bahasa tasawuf yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah maka dia tiada atau binasa.